Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah yang terdampak musibah banjir bandang yang terjadi akhir November kemarin di tiga provinsi di Sumatera. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah terdampak parah akibat bencana ini. Kami, Kompas TV, rekan-rekan kami dari Biro, hadir langsung ke lokasi untuk memberikan reportase liputan langsung mengenai dampak bencana ini dan apa saja cerita-cerita yang bisa dihadirkan oleh rekan-rekan kami kepada Anda pada hari ini. Untuk itu di studio telah hadir jurnalis Kompas TV, Mas Nur Muhammad, dan di sambungan Zoom juga telah hadir rekan kami dari Bandung, Teh Fida Alatas. Kita manggilnya Teteh ya, untuk berdialog Halo, halo Mas bersama. Dugi, Teteh Mas Ya, Dugi. kita untuk bercerita apa saja pengalaman-pengalaman mereka dan apa saja situasi yang terjadi di sana. Saya ke Mas Nur dulu. Mas Nur ada penugasan ke Aceh waktu itu tanggal berapa? Dari Wak- tanggal berapa? Sampai tanggal berapa? Waktu itu penugasan kita itu dari tanggal 11 sampai 18 Desember. Itu penugasan langsung ke Aceh. Ke Aceh Tamiang langsung, Mas. Bisa ceritakan nggak perjalanan ke sana? Jadi tanggal 11 itu kita berangkat dari Palembang itu sore hari, Mas. Oke. Sore hari ke Kuala Namu itu sekitar hampir 2 jam naik pesawat. Terus kita nyampe di situ sekitar jam 8. Tapi kita kan nunggu juga teman-teman yang dari Biro Bandung kan. Sekitar jam 10 sampai kita itu sampai setelah nunggu teman-teman di Bandung itu kita langsung ke Aceh Tamiang karena lokasi Medan itu perbatasan dengan Aceh Tamiang, Mas. Jadi sekitar 3 sampai 4 jam. Oke. Kalau nggak macet. Jadi di Itu situ perjalanan dari Medan menuju Aceh Tamiang Medan ya? langsung ke Aceh Tamiang. Jadi kita tempuh langsung malam itu. Langsung malam itu? Kita langsung malam itu kita sampai sekitar jam 3 atau setengah 4 subuh, Mas. Di Aceh Tamiang. Langsung ke Aceh Tamiang. Langsung ke Aceh Tamiang. Di Iya. situ sudah bergabung bersama tim Bandung ya? Berangkat Iya. bersama-sama dari Medan Iya, ya? iya. Nah, ketika di sana, ketika ada di lokasi, apa yang pertama dilihat, Mas Nur? Oke. Saya cerita sedikit, Mas. Ah. Jadi kan kita itu perginya itu sudah dini hari ya ke Aceh Tamiang. Pas kita masuk Ini ke dalam situasi tanggal 11 itu ya? udah 12 dini hari. 12 dini hari, oke. Jadi pas kita masuk saya langsung ke Aceh Tamiang, Mas. Langsung masuk ke Aceh Tamiang itu ya apa ya, pas ngelihat kiri kanan itu kan sebenarnya kalau di waktu normal itu sebenarnya banyak ada kampung-kampung juga, Mas, di kiri kanan jalan itu. Tapi pas kita masuk itu udah nggak apa ya, kayak ngelihat tempat yang udah lama nggak dihuni orang. Jadi barang-barang itu penuh lumpur itu ada di pinggir jalan semua, Mas. Rumah-rumah itu udah penuh lumpur, Mas. Jadi kendaraan seperti motor, mobil, barang-barang isi rumah tangga itu ada di luar rumah semua. Dan itu juga subuh-subuh itu banyak juga orang-orang dewasa itu yang nunggu di pinggir jalan sambil minta bantuan di sepanjang jalan ke Aceh Tamiang itu. Jadi kerusakannya terasa cukup parah gitu? Parah, Mas, parah. Parah. Di waktu kami datang ya, parah sekali. Itu berarti langsung perjalanan menuju ibu kota Kabupaten Aceh Tamiang ya? Iya, kita langsung ke Aceh Tamiang. Nah, ketika di situ pembagian tugas dengan teman dari Bandung itu bagaimana pada waktu itu? Jadi waktu itu kita kan gabung juga dengan timnya dari Medan. Kita plus juga sama tim Medan. Jadi kita itu berbagi, Mas. Ada yang di lokasi mana, kita kemana. Karena waktu Jumat itu kita sampai itu nggak kemana-mana, Mas. Kita itu nyampe langsung ke kantor bupatinya di sana. Kantor Bupati Aceh Tamiang. Jadi jam 3 atau setengah 4 subuh itu kita istirahat sebentar. Terus kan udah deket nih pagi nih kan, udah deket paginya itu juga jam 10 itu ada kunjungan Presiden Prabowo di Aceh Tamiang itu, Mas. Oh, jadi ketika sampai langsung pada saat itu Presiden Prabowo hadir untuk Iya. mengunjungi para korban bencana. Iya. Nah, saya mungkin akan sedikit berpindah ke Vida. Vida, Gimana, Mas? ya, Vida, ketika bersama tim Mas Nur dari Palembang berada di sana,
kemudian ada pembagian tugas di Tamiang gitu. Vida mencari kemana? Ada peliputan khusus atau bagaimana? Bagaimana Vida melihat situasi di sana ketika tadi Mas Nur bilang dalam perjalanan itu kan suasananya gelap gitu ya dan cukup banyak perkampungan yang terdampak banjir bandang gitu ya. Nah, kalau Vida melihatnya ketika sudah berada di Tamiang bersama Mas Nur ini, Vida meliput kemana? Apa yang Vida lihat di sana? Oke, jadi mungkin cerita flashback sedikit, Mas. Saat awal diinfo kalau kami akan ditugaskan ke Aceh Tamiang, tentu kami cari-cari berita dan informasi tentang kondisi di sana seperti apa, biar kami juga tahu nih persiapan-persiapan seperti apa yang perlu kami siapkan gitu ya untuk meliput di sana gitu. Sedikit banyak saat lihat kondisi di sana kok kayaknya parah banget gitu ya. Tapi akhirnya saya mempersiapkan hal-hal untuk kondisi itu, kondisi parah tersebut gitu loh Mas Nugi. Tapi saat kemudian sampai di Aceh Tamiang, betul tadi kata Mas Nur gitu ya, bagaimana ternyata dampaknya tuh sangat menyeluruh Mas Nugi. Kami itu standby karena memang kalau Kompas TV itu kan pergerakannya kita harus berdekatan dengan mobil satelit itu loh Mas Nugi. Karena memang saat kita sampai itu udah pekan ketiga pasca bencana, tapi betul-betul sinyal itu hal yang sangat sulit sekali didapatkan, Mas. Jadi untuk kami pergerakan jurnalis yang mana sinyal itu adalah hal yang sangat kami butuhkan gitu ya untuk benar-benar komunikasi, lalu juga mengirim gambar, mengirim liputan segala macam. Jadi kami bisa bilang pergerakan kami jurnalis di lapangan pun dengan kondisi itu cukup terhambat di hari-hari awal. Dan tadi betul ternyata itu komprehensif sekali dampaknya gitu loh Mas. Hampir seluruh Aceh Tamiang itu kondisinya seperti itu. Jadi saat awal betul kata Mas Nur tadi dini hari kita masuk gitu ya ke kawasan atau daerah Aceh Tamiang, betul-betul kanan kiri itu betul-betul pemandangan rumah hancur, ada truk yang terbalik, wah betul-betul kayak di film-film Hollywood gitu ya. Tapi itu kita saksikan langsung dengan mata kepala kita sendiri. Dan sepanjang perjalanan sampai di tempat kami standby di kantor bupati, pemandangan itu nggak berakhir, malah tambah kesana tambah parah. Di hari pertama Mas Nugi, saya juga sempat ditugaskan untuk memantau kondisi di tempat yang viral ya, kita bisa bilang tempat yang viral di Aceh Tamiang. Itu di Karena kompleks pesantren itu ya, yang kompleks pesantren Darul Mukhlisin ya? Ya, oke. Itu Pondok gimana? Pesantren Darul Mukhlisin. Itu adalah tugas pertama saya di Aceh Tamiang gitu ya. Itulah untuk ke sana kami menyusuri jalan yang isinya masih lumpur semua Mas Nugi di pekan ketiga pasca banjir bandang itu, dan akses untuk masuk ke dalam pondok pesantren juga sulit begitu ya bagi kami karena ya itu tadi tertutup lumpur. Meskipun ya kalau sebentar maaf saya potong. Itu dari wilayah dari bupati ke kantor bupati yang merupakan itu posko pengungsian ya, kantor bupati juga menjadi posko pengungsian dan posko bantuan atau posko koordinasi banjir ya. Kantor bupati itu posko bantuan induk. Jadi seluruh bantuan yang masuk ke Pemda ditaruhnya di situ. Oke. Jarak dan dari di belakang kantor bupati ada pengungsian, Mas. Oke. Jarak dari kantor bupati ke pesantren Darul Mukhlisin itu berapa kilo kira-kira? Saya nggak betul-betul paham kilonya, tapi kalau untuk waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Oh, tidak terlalu jauh berarti ya? Tidak terlalu jauh. Oke, tapi tadi Vida sempat cerita mengenai kendala lumpur yang ada di sana. Setebal apa sih atau seberat apa sih medan yang Vida tempuh untuk bisa mencapai daerah yang waktu tempuhnya hanya 15 menit itu? Jadi Mas, untuk jalan utama itu relatif bisa dilintasi gitu ya, karena kan kita juga ditugaskannya itu di titik-titik pusat kota. Pusat kota, Kuala Simpang, tadi kantor bupati. Kalau di situ
Untuk jalan utama ya memang kalau mobil masih bisa lalu lalang. Tapi untuk misalkan kami harus mengambil gambar rumah warga terdampak atau ke tempat-tempat yang kayak tolong ambil gambar rumah rusak ini dan segala macam gitu ya. Itu lumpurnya memang masih belum bisa, karena masih belum bisa dibersihkan Mas. Jadi slippery banget lah, sangat licin, nggak bisa pakai sendal, harus betul-betul kita kalau mau beraktivitas itu pakai boots gitu loh Mas. Nah, Gitu. oke. Nah, yang menarik itu kan ketika Vida ada di kompleks Darul Mukhlisin itu. Nah, bisa cerita nggak tuh di posisi pondok pesantren Darul Mukhlisin yang viral itu? Apa yang Vida lihat dan Vida rasakan langsung di sana? Begitu kami sampai Mas, 5 hektar gelondongan kayu itu menyambut mata kami gitu loh Mas. Betul-betul saat datang, saya nggak berpikir kalau akan seluas itu ya, apa sih namanya gelondongan kayu yang ada di situ. Itu seluruh lapangan dari pondok pesantren itu, dari lapangan basket, lapangan voli, lapangan badminton kalau kata pengurusnya, itu rata Mas, tidak satu pun ada apa ya, tidak satu pun ada yang tidak tertutup gitu loh Mas, semuanya tertutup. Dan kalau kulihat kayunya ya Mas ya betul-betul dari mulai yang kecil-kecil sampai bahkan yang paling dekat yang kulihat tuh ukurannya 2 pelukan orang dewasa Mas Nugi. 2 pelukan Betul-betul orang dewasa ya? 2 pelukan. Jadi Oke. betul-betul Iya. besar gitu loh Mas. Gitu. Dan saat itu tuh dari pihak Ponpesnya pun kebingungan, kayak 5 hektar kayu sebanyak itu, kayu yang berat dan banyak itu, Iya, betul. bersihinnya gimana gitu kan. Apalagi ini kan pondok pesantren, tempat banyak santri menimba ilmu juga di sana gitu kan. Diharapkannya kan sangat perlu disegerakan gitu ya Mas ya, untuk dibersihkan biar bisa normal lagi, normal kembali gitu Iya. Mas. Para santrinya kemana pada waktu itu, Vida? Dari informasi Nah yang Vida dapat. kebetulan diliburkan, tapi memang karena kemarin itu kebetulan saat banjir itu momen-momen ujian dan juga ini sih Mas, libur semester. Oh, jadi sudah banyak Jadi santri yang pulang ke rumah gitu. Jadi pondok pesantren udah itu. banyak santri yang pulang ke rumah. Seharusnya sih memang belum ya saat apa sih namanya banjir bandang melanda, tapi karena banjir itu mungkin liburnya dijadikan lebih awal gitu. Oke, jadi cukup parah ya kondisi pada antara tanggal 11 sampai 18 Desember itu di Ponpes Darul Mukhlisin itu cukup parah ya? Kalau dibilang cukup parah ya bisa dibilang cukup parah ya Mas ya. Tapi lebih ke kalau Ponpes Darul Mukhlisin itu sebenarnya lebih ke aktivitas Ponpes itu betul-betul lumpuh karena tutupan kayu tadi. Tapi kalau dibilang parah sebetulnya Mas, jauh lebih parah pemukiman warga dan warga-warga yang terdampak gitu loh Mas. Kalau kita berbicara masalah itu mungkin ceritanya bisa sampai nggak tahu berapa, karena Mas Nugi bayangkan Mas, dari data ada hampir 300.000 Mas warga terdampak. Rumah rusak itu sampai hari terakhir sebelum kami kembali ke Bandung gitu ya, dibebas tugaskan istilahnya ya, dari peliputan Aceh Tamiang. Rumah rusak itu didata dan akan selalu bertambah kan. Di hari terakhir aja 28.800 rumah rusak. Jadi mungkin dari data tersebut Mas Nugi bisa bayangkan ya betapa luasnya kerusakan dan warga yang harus terdampak dari banjir bandang itu gitu Mas. Vida, sebetulnya saya ingin panjang lebar ke Anda, tapi kita kembali ke Mas Nur dulu ya. Mas Nur di sini punya wilayah peliputan yang berbeda. Yang menarik adalah ketika buat kami gitu ya. Persoalan Mas Nur, persoalan bagaimana pertama MCK, kemudian listrik dan internet. Nah, termasuk penyediaan BBM. Kalau nggak salah Mas Nur tuh sempat meliput mengenai SPBU yang akhirnya dijadikan tempat parkir kendaraan dan itu antriannya luar biasa. Tuh gimana tuh ceritanya bisa begitu? Oke. Di Kabupaten Aceh Tamiang itu Mas ada sekitar 7 SPBU di sepanjang jalan Utama. lintas sepanjang jalan lintas Medan Banda Aceh. Jadi hampir semua SPBU itu waktu kami ke sana ya masih banyak lumpur Mas. Oke. Jadi ada salah satu SPBU yang waktu itu saya lupa apa nama tempatnya, tapi di daerah di Aceh Tamiang. Dan saat itu saya sempat LOT juga di situ Mas. Sempat reportase ya? Iya, sempat, reportase juga. Oke. Jadi waktu itu masuk pekan ketiga itu
itu SPBU sudah mau buka, sudah mulai ada aktivitas pembersihan segala macam. Tapi memang waktu kejadian banjir itu tinggi air dan lumpur itu sekitar 1 meter atau 1 meter lebih lah. Kalau orang dewasa itu bisa 1 pinggang ke atas. 1 pinggang ke atas. Ya. Dewasa ya. Dewasa. Tapi ya. Jadi waktu itu memang kalau cerita dari pengelola SPBU, karena SPBU itu salah satu tempat yang agak tinggi lah yang saya temuin waktu itu, dan kebetulan banyak warga itu mengalihkan kendaraan mereka di rumah itu, mereka taruh di situ. Di sementara. Di SPBU. Oke. Tapi ternyata mungkin di luar prediksi mereka, Mas ya. Karena memang tiba-tiba air itu memang tinggi, Mas. Memang tinggi sekali. Jadi mobil itu akhirnya terendam, Mas. Oke. Akhirnya terendam. Warga yang saat itu bawa mobil ke situ, kepaksa nggak bisa kemana-mana. Pilihannya cuma 2. Naik ke atas mobil atau mereka naik ke gedung SPBU. Karena di SPBU kan ada tempat tinggal juga tuh yang di bagian atas kantor kan. Mereka pindah ke situ selama berapa hari, 2 hari atau 3 hari. Sambil menunggu banjir Sambil surut. menunggu Ya? banjir surut. Setelah banjir surut itu juga, waktu kami masih di situ, di momen kami di situ, kendaraan itu banyak belum diambil juga, Mas. Karena memang udah ada yang enggak, ya namanya direndam banjir, Mas ya. Mobil itu penuh lumpur dan mesin juga terendam. Dan kebanyakan yang punya mobil itu udah ngungsi nggak tahu kemana. Atau juga bisa dibilang mereka juga, ya udahlah ntar aja nanti ngurusin mobil. Yang penting mereka bisa ngungsi dulu kemana. Sudah ada yang diambil, sudah ada yang cek, tapi sudah ada yang tetap masih di situ, yang nggak diapa-apain dulu, orangnya nggak tahu kemana. Nah, persoalan bahan bakar, energi listrik, bahkan kami mendengar kabar, mendapatkan informasi gitu ya, baik Vida dan Mas Nur nih, mobil siaran luar kita, mobil SNG kita itu betul-betul dimanfaatkan oleh warga untuk bisa mengecas handphone ya, mereka untuk mengisi daya listrik supaya ponsel mereka terisi penuh kembali, tapi tidak ada sinyal handphone. Itu jadi gimana kita komunikasi selama di sana itu? Iya. Dengan Jakarta atau dengan stakeholder terkait gitu ya. Itu gimana? Ya, jadi di mobil satelit, mobil SNG kita itu sempat di 2 titik, Mas. Yang pertama itu beberapa hari di kantor Bupati Aceh Tamiang, Di yang Kuala juga Simpang posko. itu ya? Ya, di daerah Kuala Simpang itu yang juga posko juga di situ. Kemudian yang kedua kita pindah ke posko juga di kawasan Islamic Center. Jadi selama di situ, sepenglihatan saya, Mas ya, karena listrik nggak ada, kebetulan kita kan punya genset sendiri di mobil SNG. Jadi setiap hari itu pasti penuh orang, Mas. Orang itu datang, bisa puluhan sehari itu. Cuman buat ngecas HP. Buat nanti kalau misalnya udah ada baterai kan mereka bisa komunikasi. Nah, untuk sinyal di awal-awal itu memang kita susah, Mas. Jadi jangankan internet, GSM pun silang di situ, Mas. Okay. Benar-benar lost, nggak ada. Jadi kita cuman manfaatin ada WiFi di situ. Kalau yang di Kabupaten Aceh Tamiang yang di posko kantor bupati itu ada WiFi yang disediakan sama Kemensos, Mas. Kita cuman ngandalin itu, Mas. Kalau semakin banyak orang di situ pakai WiFi, semakin down. WiFi itu entah dari Starlink atau dari provider lain ya? Sepertinya dari Starlink, Mas. Oke, sepertinya dari Starlink. Dan itu kita manfaatin itu, Mas. Warga juga begitu, Mas. Jadi kalau komunikasi benar-benar lost di situ. Oke. Begitu juga di posko Islamic Center, sama posisi kayak gitu. Tapi di posko itu juga ada yang nyediain Starlink lah. Oke. Tapi listrik Tetap balik ke kita, ya masih belum bisa numpang sama kita. Oke. Iya. Nah, dari Mas Nur saya mau ke Vida nih. Vida, ini kan Vida ini perempuan ya, Vida. Nah, persoalan yang agak apa ya istilahnya sensitif buat perempuan itu adalah MCK-nya ketika ada di sana gitu. Nah, Vida melihat bagaimana bicara sanitasi, bicara kebutuhan air bersih, MCK baik untuk Vida sebagai reporter di sana dan warga. Di tanggal 11 sampai 18 kita berbicara ketika Vida di sana, apa yang Vida lihat dan Vida saksikan gitu. Maksudnya apa yang bisa karena kan kita tahu sendiri air tidak ada, listrik tidak ada gitu ya. Komunikasi terputus. Apa yang Vida lihat di sana? Persoalan MCK ini. Iya, Mas, betul sekali. Kalau aku pribadi, karena memang sebagai jurnalis gitu ya, dan sudah beberapa
kali dapat kesempatan untuk meliput ke tempat-tempat bencana dan lain-lain, itu hal yang sebetulnya kalau bisa dibilang sudah lebih beradaptasi, sedikit banyak sudah. Tapi betul tadi Mas Nugi, bagaimana aku lihat, aku pun kan di sana ini berinteraksi dengan banyak sekali pengungsi, warga Aceh Tamiang, korban banjir bandang begitu ya Mas Nugi ya. Banyak sekali perempuan-perempuan yang cerita sama aku segala macam. 3 pekan Mas Nugi, betul-betul air itu belum ada sama sekali, sangat terbatas Mas, karena kalau di Aceh Tamiang itu sumber air utama warga itu PDAM, dan sampai terakhir kami balik kanan gitu ya, di sana tuh masih belum terselesaikan lah masalah apa sih namanya di PDAM itu, karena kalau nggak salah ada mesinnya yang kerendam sampai berhari-hari sampai error segala macam, itu teknis lah intinya. Untuk air bersih itu adalah sebuah hal yang sangat sulit didapatkan. Jadi pengungsi, perempuan-perempuan, warga, semua orang di Aceh Tamiang itu hanya mengandalkan bantuan-bantuan air bersih yang dikirim melalui mobil-mobil besar gitu ya. Biasanya salurkannya ini di posko-posko pengungsian gitu Mas Nugi. Jadi di posko pengungsian itu biasa kita ngeliat pasti banyak toren-toren gitu ya untuk penampungan air bersih. Nah, kalau kami dari tim Kompas begitu ya, yang memang kebanyakan banyak waktu untuk standby di posko-posko pengungsian utama yang notabene banyaklah sumber air bersih di sana gitu ya Mas ya. Walaupun itu pun sangat terbatas gitu ya. Kami bisa bilang ya saat perlu ke MCK, walaupun itu adalah hal yang kalau di rumah kita sendiri atau di tempat-tempat yang normal itu adalah hal biasa begitu ya. Kalau perlu ke toilet ya tinggal ke toilet, selesai. Tapi untuk di sana Mas, untuk ke toilet aja, itu kami betul-betul harus, jadi jarak ini di posko pengungsian ya Mas, jarak dari toren air bersih ke toilet portable itu 300 meter. Dan nggak ada tempat yang proper gitu ya untuk kami ngangkut air dari satu titik ke satu titik. Jadi biasanya ada wadah bersih bekas makanan gitu ya. Saya harus ke toren air dulu, saya ambil dengan keterbatasan itu, saya ambil air itu. Habis gitu saya jalan kaki ke toilet portable gitu ya Mas. Habis itu ya perusahaan MCK di sana. Jadi itu adalah hal basic aja, itu untuk menggambarkan Mas Nugi bagaimana hal basic aja sulit gitu loh untuk Warga di sana juga kita lakukan di kondisi tersebut. Apalagi ini 3 pekan Mas Nugi, saat itu air pun belum menyala-nyala. Itu kalau kami posisinya di posko. Tapi kalau dari yang kulihat di lapangan gitu ya Mas ya, banyak warga yang tidak mengungsi di posko pengungsian. Ada banyak alasan Mas Nugi. Ada yang bilang memang nggak kebagian, ada yang memang udah pengen cepet-cepet, pengen di depan rumah mereka aja, karena kalau di depan rumah mereka berharap air dan listrik bisa segera menyala, mereka bisa bersih-bersih dan tinggal di rumah saja. Karena tinggal di pengungsian bagi warga itu adalah hal yang bukan menjadi pilihan mereka, ramai dan lain-lain. Ada beberapa warga yang seperti itu. Dan dengan mereka memilih untuk di pinggir jalan gitu ya Mas, ya kondisinya jauh lebih sulit gitu untuk masalah per MCK-an dan lain-lain. Bahkan beberapa perempuan-perempuan di sana bilang kalau ya kalau untuk cuci tangan dan lain-lain kadang kita pakai air parit Kak, gitu. Jadi ya itulah Mas, begitulah kondisinya kurang lebih di sana kalau terkait MCK. Nah, dari MCK saya akan kembali ke Mas Nur. Mas Nur, tadi kita bicara MCK, sekarang kita bicara logistik makanan yang ada di sana. Dari liputan Mas Nur, bagaimana persoalan logistik yang ada di sana dan apa yang dialami sendiri? Kan Mas Nur kan di wilayah Kuala Simpang dan kemudian sempat keluar kota juga ya, gitu. Itu apakah ada perbedaan? Apakah bantuan itu cukup banyak datang? Artinya kalau kita bicara ada tim dari BNPB, kemudian dari TNI, dari Polri itu dan relawan-relawan lain itu persoalan logistis kebantuan makanan ini cukup nggak? Atau
Situasinya seperti apa? Apa yang digambarkan? Bisa digambarkan ke kita? Kalau untuk logistik khususnya sembako Mas ya. Jadi pas kita nyampe itu logistik itu banyak Mas Itu yang ada di posko. Oke, dari tanggal 11 sampai tanggal 18 itu ya. 11 sampai 18 banyak. Jadi setiap hari itu hampir selalu setiap jam itu pasti ada yang datang Mas. Kendaraan-kendaraan besar yang bawa sembako segala macam lah, bawa entah itu bawa air mineral atau bawa mie instan segala macam, itu pasti ada Mas setiap hari. Tapi memang di beberapa hari setelah di situ kita pernah sempat juga ketemu Mbak Vita juga ketemu. Jadi ada banyak juga lah puluhan orang juga yang datang ke situ. Mereka itu mengeluh Mas sama Wakil Bupati Aceh Tamiang. Mereka tuh sampai saat itu belum dapat sembako. Dalam konteks tanggal 11 sampai 18 11 sampai Desember 18 ya. Oke. Jadi kampung itu memang belum dapat sembako sama sekali. Jadi mereka datang ke posko itu mau minta kami mau gimana. Oh, oke. Bisa dibilang aksi lah, tapi Oke. bukan demo ya, tapi Iya, dibilang aksi mereka, kami ini belum dapat sembako loh. Terus kami mau minta kemana? Makanya saya sempat juga cerita sama warga-warga yang ketemu di posko ataupun di luar posko itu. Selama waktu kami di sana itu, kalau mau ngambil sembako seperti apa sih, Pak, Bu? Mekanismenya. Jadi mereka itu dijatain sembako itu sekitar 2 hari atau 3 hari baru bisa ngambil lagi. Itu pun kalau based on cerita mereka ya, dapatnya cuman mie instan, telur sama beras. Dan itu dijatain buat 2 hari 3 hari. Nanti 2 hari 3 hari lagi mereka dapat lagi. Oke. Saya tanya, untuk keluarga misalnya yang ada 4 orang atau 5 orang cukup berapa hari sih Bu? Cuman cukup 1 hari, bisa jadi 1 hari. Beberapa kali makan sama anak ya. Dan bahkan malah kita sempet sama kameramen saya sama Yudi Suwanto jalan di salah satu beberapa titik lah, hampir semua titik malah. Saat itu banyak anak-anak remaja Mas yang nunggu di pinggir jalan sambil bawa kotak. Nanti kalau ada mobil lewat mereka stopin. Dan biasanya rata-rata mobil yang lewat situ stop kasih bantuan Mas, macam-macam Mas. Ada yang kasih roti atau jajanan, istilah mereka jajanan buat anak-anak kecil kan. Saya tempat bilang sama anak-anak itu, remaja-remaja yang ada di pinggir jalan itu, kenapa nunggu di sini Dek? Kenapa nggak ajak orang tua atau siapalah ya, ajak ngambil di posko? Dia bilang, ya kita mau bantu orang tua malah Mas ini. Kita mau bantu orang tua ini. Kita tunggu di jalan, siapa tahu ada yang mau kasih bantuan kan. Kalau misalkan kita ambil. Dan itu mereka itu bisa dibilang kalau bisa pulang itu bawa bantuan, dapat bantuan, entah sembako atau apa ini segala macam. Pertanyaannya saya menjadi gini, apakah di posko pengungsian itu dapur umumnya ada? Maksudnya dapur umumnya pasti ada, tapi apakah kegiatannya itu cukup mencukupi para yang pengungsi yang ada di situ gitu juga bagaimana? Termasuk kan bicara Vida dan Mas Nur juga harus makan kan di sana karena belum ada warung makan yang buka, belum ada supermarket yang buka gitu. Makannya gimana tuh di sana? Sepengalaman kami waktu di situ Mas ya, di rentang tanggal 11 sampai 18 itu. Kalau misal contohnya di posko yang ada di kantor Bupati Aceh Tamiang itu, kan ada juga warga sekitar yang mengungsi juga di situ, yang dibuatin tenda. Jadi mereka itu didata sama panitia di sana lah. Mereka itu disediakan makanan, tapi by data. Misalnya si A punya berapa orang satu keluarga, misalnya ada 7. Mereka dijatain 7 untuk pagi dan sore hari Mas. Untuk makan pagi dan sore hari. Jadi kalau misalnya ada warga yang nggak masuk data mereka itu nggak dapat Mas. Begitu juga untuk relawan, teman-teman jurnalis itu udah didata semua. Jadi kalau memang mereka nggak ada ya nggak dapat. Makanya mereka yang warga-warga yang di luar situ yang nggak masuk data dari panitia yang di sana, mereka cari makan di luar. Rata-rata begitu Mas. Alasannya banyak, mereka nggak didata. Waktu itu mereka nggak ngungsi. Mereka milih misalnya bertahan di rumah seperti tadi Vida ceritakan ya. Okay. Atau posko mereka nggak di situ. Posko mereka nggak di situ. Sama seperti yang di posko Islamic Center itu, yang ada 1000-an lebih di situ udah disediakan makanan di posko itu. Sebenarnya aman Mas. Tapi bagi mereka yang nggak ada di data itu yang sulit. Mereka misalnya yang dari kampung mana nggak terdata di situ, ya terpaksa mereka nggak dapet, nggak bisa ngambil di situ.
Menunggu juga bantuan Menunggu dari juga orang lain. bantuan ya. Iya. Apa kalau Vida melihatnya dari sisi peliputan yang lain kan sempat istilahnya berpencar melakukan itu gimana Vida? Persoalan logistik, persoalan dapur umum, persoalan makan yang Vida lihat dari hasil liputan atau pengamatan di sana pada peristiwa antara tanggal 11 sampai tanggal 18 Desember itu. Oke, jadi kayaknya ini juga perlu diinformasikan, Mas. Kami itu tim Palembang dan Bandung, bisa dibilang memang pergerakan kami itu terbatas, Mas. Istilahnya Aceh Tamiya mungkin seluas ini, tapi kami itu mobilisasi kami itu hanya seputar di pusat kota. Oh, di Kuala Kami Simpang nggak ya. bisa benar-benar betul, karena tadi Mas, kita mengandalkan satelit. Kita harus berada di titik yang aman, sinyal dan lain-lain untuk komunikasi, pengiriman gambar dan segala macam. Kami nggak bisa ambil resiko. Jadi kalau Mas Nugi nanya bagaimana di Aceh Tamiang secara bantuan logistik segala macam, kami tidak bisa benar-benar mewakilkan mewakilkan untuk melihat secara komprehensif gitu Mas. Tapi paling tidak di pusat-pusat kota ini begitu ya Mas ya. Sampai hari terakhir kami di sana itu masih ada 3 kawasan di Aceh Tamiang yang masih sulit gitu loh, masih terisolasi lah istilahnya. Jadi untuk benar-benar kebutuhan-kebutuhan dasar para warga di sana tuh masih sulit bahkan untuk makan dan air dan segala macam. Tapi gini Mas, kalau kita cerita di pusat kota tempat kita standby gitu ya, di sana itu untuk masalah makanan dan lain-lain. Tadi posko dan dapur umum ada, tapi kalau kami tadi sebutkan datanya begitu ya, yang terdampak sebegitu banyaknya, dapur umum meskipun banyak relawan, ada beberapa dapur umum, tentunya tidak bisa mengcover semuanya, Mas. Betul. Jadi kalau Mas Nugi mungkin atau siapapun ada di sana saat itu, pemandangan-pemandangan warga mulai dari kakek-kakek, anak muda, anak-anak kecil gitu ya, di pinggir jalan, sepanjang jalan lintas Banda Aceh Medan, itu pemandangan mereka di pinggir jalan bawa-bawa kardus untuk bantuan gitu ya, karena ya itu satu-satunya cara mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, Mas. Motor gak ada, mobil hancur semua gitu ya. Bahkan saya sama kameramen saya Kang Nandar tuh Mas pernah liputan satu rumah di mana di situ sudah mulai mencoba membersihkan rumah mereka dengan cara menampung air hujan, Mas Nugi. Karena memang belum ada air bersih, jadi kalau mau butuh air untuk membersihkan mereka, karena 3 hari sebelumnya Aceh Tamiang hujan terus, mereka tampung. Nah, kami pengen lihat gitu loh bagaimana warga mulai membersihkan rumah mereka. Dengan cara itu kami liput. Di situ betul-betul mereka ya itu tadi mengandalkan bantuan. Jadi yang punya rumah itu punya anak laki-laki 2, Mas Nugi. Dua-duanya laki-laki. Dan akhirnya 2 anak laki-laki itu setiap harinya, pokoknya dari mulai pagi sampai sore, itu mereka keliling pakai sepeda. Mungkin kelasnya kelas 4 dan kelas 3 gitu ya. Keliling pakai sepeda, cari-cari bantuan, cari-cari makanan, mau itu ke posko, mau itu di pinggir jalan. Biasanya kan banyak relawan-relawan yang membagikan bantuan di pinggir jalan. Itu nanti mereka kayak kalau dapat langsung ke rumah dengan menggunakan sepeda itu, lalu kasih ke mamanya, mama dapat makanan, alhamdulillah nak, gini-gini. Terus kalau nggak dapat ya, mah nggak dapat makanan, karena tadi sepeda motor nggak ada segala macam, jadi mengandalkan anak mereka dan sepeda kecil mereka untuk dapat makanan dan bantuan. Gitu mungkin Mas Nugi kurang lebih. Nah ini ada saya ingin bertanya ke Vida dan Mas Nur ya. Mungkin kan liputannya sempat ada mencari berbagai liputan yang berbeda. Tapi saya ingin melihat bertanya begini kira-kira. Cuaca di sana ya Vida ya, itu apakah bisa diprediksi misalnya seharian panas atau misalnya pagi hari hujan atau apa? Karena apa? Karena kita berpikir begini, proses pembersihan sisa musibah banjir bandang ini membutuhkan waktu, dan kalau apalagi dilihat di lokasi pondok pesantren itu kayu-kayu atau lok-lok itu begitu besar, begitu banyak, itu proses pembersihannya itu tidak mudah. Nah, bagaimana yang Vida lihat di sana proses
pembersihan lumpur, pembersihan itu memang apa kendalanya atau memang jumlahnya memang kurang atau bagaimana? Jumlah yang apa namanya ikut serta di sana atau memang warganya memang sudah tidak cukup kuat untuk bisa membersihkan rumahnya yang tertimbun lumpur gitu atau bagaimana yang Vida lihat di sana? Membersihkan lumpur itu perlu alat, Mas. Oke. Sedangkan di sana sapu, sikat, atau serokan air mereka nggak punya. Oke. Pertama-tama itu karena rumah mereka banyak sekali yang betul-betul rata, tinggal fondasinya aja dan segala macam. Otomatis kan nggak ada gitu ya. Ataupun yang rumahnya masih utuh ya barang-barangnya entah udah hanyut kemana gitu loh, Mas. Karena tadi kalau warga bilang mereka tidak memprediksi kalau banjir bandangnya akan separah ini. Mereka pikir nggak sebegitunya, jadi mereka tidak sewaspada itu untuk menyelamatkan harta benda atau mungkin mengunci rumah dan segala macam. Pertama itu perlu alat, kedua perlu air, Mas. Air di sana sama sekali tidak ada. Kalau cuaca itu hujan-hujan nanggung ya, Mas Mamat ya, bisa dibilang seperti itu ya. Kadang hujan tapi tidak cukup besar untuk bisa betul-betul ditampung airnya jadi sumber air, nggak juga, Mas. Jadi betul-betul hujan-hujan yang selewat sebentar, nanti panas lagi, seperti itulah. Jadi kalau maksud Mas Nugi adalah apakah bisa mengandalkan air hujan untuk kebutuhan air paling tidak untuk membersihkan rumah? Kalau saya bisa bilang sih tidak, Mas. Tidak bisa. Karena tadi lumpurnya betul-betul, aduh, Mas. Sejauh mata memandang lumpur. Dan yang jadi masalah juga, Mas. Lumpur itu saat hujan becek, kotor. Dan saat kering, Mas, jadi debu. Jadi kalau kita beraktivitas di sana, Mas, kami jurnalis, Bang Mamat, Mas Yudi, saya, Kang Nandar, warga, itu rasanya tenggorokan perih sekali, Mas. Akibat dari lumpur yang sudah mengering. Jadi ya itu tadi, warga tuh masih belum bisa membersihkan rumah karena tidak ada alat, tidak ada air, dan kondisi lumpurnya itu tebal dan menyeluruh, Mas Nugi. Betul-betul parah. Nah, karena kalau Mas Nur gimana melihatnya dari sempat split liputan itu. Iya. Jadi saya waktu itu sama kameramen saya Yudi, kita pernah ke Desa Dalam namanya, Mas. Desa Dalam. Desa itu Dalam. Cukup jauh dari Kuala Simpang. Nggak terlalu jauh, sekitar 15 menit 20 menit kalau dari posko segala macam ya. Jadi di desa itu waktu kami masuk itu paginya hujan. Siangnya panas tapi. Jadi ketika kita ke situ siang, mereka itu malah masih sibuk bersihin lumpur di rumah. Jadi kalau di situ itu di Desa Dalam itu sekitar 20 sampai 30 cm. Tebal lumpur, Mas. Tebal lumpur, Mas. Jadi mereka itu bingung gini. Kalau kita bersihin sekarang, Mas, kita keluarin dari rumah yang tebalnya 20 sampai 30 cm itu, terus kalau besoknya hujan lagi dia kan balik lagi, Mas. Balik ke dalam rumah. Balik lagi ke dalam. Okay. Ataupun misalnya yang di dalam dibersihin, taruh di luar, yang di luar kan masih menumpuk nih, lumpur di luar masih ada nih, terus mau dikemenain. Alat berat belum bisa masuk belum, situ? Makanya waktu itu saya sempat liputan juga di Desa Dalam itu. Warga itu pengen kalau bisa ada bantuan nih, entah dari siapa aja, dari pemerintah, dari laut segala macam, sediain alat berat buat mereka kerok itu semua. Jadi lumpur itu dipindahin kemana gitu. Jadi mereka bisa bersihin. Tapi juga kendalanya kan tetap balik ke air, Mas. Setelah dibersihin, lumpur segala macam dibersihin, tapi kalau nggak disiram percuma kan, jadi debu. Dan mereka khawatir juga jadi penyakit di situ. Itu menjadi kesulitan. Karena sampai saat kami masih di situ, kalaupun buang lumpur mau dibuang kemana? Kalau kering jadi debu, kalau hujan jadi becek lagi. Jadi, mereka tuh bingung mau gimana. Kalau saya tanya sama mereka, kita tuh bingung mau mulainya dari mana, Mas. Oh, bingung mau mulai dari mana ya? Kalau Karena mulai cuacanya masih ada hujannya itu ya? Masih ada hujan. Terakhir beberapa hari terakhir kami di Aceh Temiang itu, pagi sempat hujan tapi kalau sore panas. Oh. Iya. Jadi kalau ditanya mau gimana, kita bingung mau mulai dari mana. Mau mulai dari mana? Makanya banyak juga kalau misalnya saya tanya sama ibu-ibu, ya udahlah ngungsi aja dulu. Oke. Nanti kalau udah agak kondusif segala macam, baru balik ke rumah. Oke, ini untuk Vida dan Mas Nur ya. Saya ke Vida dulu baru nanti ke Mas Nur. Gini, Vida, tadi kan seperti singgung persoalan masalah kesehatan. Nah, Vida sendiri di sana melihat para pengungsi itu
pelayanan posko kesehatannya seperti apa dan apa sih biasanya yang dialami para pengungsi ketika menjadi korban bencana alam itu? Biasanya kan penyakitnya penyakit perut, kemudian flu dan sebagainya. Itu keberadaan posko kesehatan seperti apa di sana? Dan apakah teman-teman sendiri mensiasati kondisi badan supaya tetap fit bertugas itu seperti apa? Nanti pertanyaan yang sama pasti akan saya tanyakan ke Mas Nur nih. Posko kesehatan di sana ada di Islamic Center, Mas. Tapi kalau sepertinya Mas Mamat, kalau di sana tuh posko terbesar tuh Islamic Center ya, Mas ya? Islamic Center ya. Sisanya di sana ada, Mas, dengan ada 2 dokter yang setiap hari berjaga. Dan kalau dari warga korban, baik itu yang mengungsi di Islamic Center ataupun yang mengungsi di pinggir-pinggir jalan gitu ya, kalau memang merasa ada keluhan dan mereka punya motor atau ada yang ngantar, ya mereka datangnya ke posko Islamic Center. Di situ betul, Mas, kalau kami lihat tuh kebanyakan udah flu, batuk, ispa mulai ya, Mas ya, karena memang saat kondisi tadi panas, betul-betul debunya tuh kayak lagi syuting ayat-ayat cinta, Mas, kayak di padang pasir gitu loh. Dan itu tidak berlebihan, Mas, karena memang sesesak itu gitu ya. Warga harus berhadapan dengan itu setiap hari. Terus diare, Mas, diare. Kenapa di sini diare? Karena ya itu tadi masalah sanitasi dan kebersihan, Mas. Mereka tuh ya dengan kondisi yang seadanya di pinggir jalan, apalagi dengan kondisi bencana begini, Mas Nugi bisa bayangin nggak? Tempat sampah nggak ada dong, Mas. Iya, betul. Betul. Jadi buang sampah ya sekitar mereka. Jadi kalau kami ke warga gitu ya yang mendirikan tenda-tenda, ya sekitarnya kanan kirinya sampah. Bahkan di hari-hari terakhir itu bau sampah bakaran, bau sampah busuk makanan, sampah-sampah baju-baju bekas. Wah, udah semerawut sekali tuh Aceh Tamiang. Tapi Mas, tadi saya juga mau tambahin yang Bang Mamat bilang ya, terkait masalah lumpur dan kebingungan untuk membersihkan. Selain sampah, warga juga harus berhadapan dengan lumpur. Mungkin Mas Nugi bisa bayangkan ya, itu ada satu masa lumpur, satu entitas gitu ya, yang sebelumnya tidak ada di Aceh Tamiang, terbawa dari disebutnya sama warga tsunami gunung, Mas Nugi. Tsunami gunung ada begitu banyak, entah berapa kubik begitu ya, lumpur yang tadinya nggak ada di sini, tapi dibawa dan sekarang ada di sini. Nah, untuk ngebuangnya ini kemana, mereka bingung kan? Karena ya datarannya tertutup lumpur gitu loh, besar sekali. Jadi kayak saat dibersihkan tadi ditaruh pinggir jalan, ya tetap jadi masalah. Karena saat hujan ya kembali lagi, saat kering ya jadi padang pasir, gunung Sahara gitu ya istilahnya. Seperti itu, Mas. Ya solusinya mungkin ya memang harus ada truk besar, mobil besar gitu ya. Saat warga juga harus gitu ya? membersihkannya serempak begitu ya, Mas ya. Serentak semuanya ya? serempak, ditaruh dan dibuanglah ke tempat yang bukan di Aceh Tamiang lagi. Karena itu sebelumnya tidak ada di Aceh Tamiang, Mas. Dan sekarang Aceh Tamiang kondisinya tertutup seperti itu, Mas. Gitu. Ya, kalau Mas Nur gimana melihat kondisi kesehatan yang terjadi dan gimana cara menjaga kesehatan? Saya belum tanya itu sebelum Mas Nur. Tadi Vida belum jawab itu. Menjaga kesehatannya bagaimana di sana? Nggak sakit kan? Ya sekarang suara agak serak ya, Mas ya. Oh iya. Agak serak dan memang mulai berasa saat Ketika di sana? Di sana, aduh gimana ya, harus ada tombol, Mas. Kalau kami jurnalis ada tombol, Mas, ada tombolnya, kami punya tombol. Ini mode bencana, jadi jangan sakit, jadi harus fit. Somehow badan mau tidak mau ngikutin. Tapi itu tadi makanan kami makan sama seperti para pengungsi. Kalau dibilang nutrisinya bagaimana, ya kurang lebih begitu ya. Tapi air kami usahakan cukupi, terus vitamin C kami nggak boleh lewat, Mas. Itu tiap hari wajib paling tidak vitamin C. Dan mungkin karena di sana sibuk kerja, sibuk melihat, memantau, jadi nggak dirasa-rasa mungkin ya, Mas ya. Nggak dirasa-rasa, jadi relatif lebih, ayo gitu. Tapi begitu sampai rumah, sampai Bandung, baru kerasa tepar. Ya ada perbedaan cuaca juga kan antara Aceh dengan Bandung ya. Ya, sekarang ke Mas Nur. Kita ke Mas Nur. Mas Nur gimana tuh menjaga kesehatan di sana? Ya, menyambung apa yang disampaikan sama Mbak Vita tadi ya. Sebenarnya cuaca di situ awal-awal kita datang itu panas, Mas. Panas banget. Tapi setelah beberapa hari menjelang kepulangan kita itu di rentang 1 sampai 18 itu pagi hujan,
agak adem ya. Hmm. Ya kalau makan sama yang disampaikan sama Mbak Vida, kita nyicipin juga apa yang dimakan sama pengungsi. Terus juga paling kita yang penting jaga minum aja sih Mas di situ. Jaga minum Iya, ya. iya. Oke, nggak ada kiat-kiat khusus kali kalau tadi Vida kan bicara soal sempat mengkonsumsi vitamin C atau apa. Iya gitu. sama, hampir sama sih. Tapi Hampir yang sama penting ya. menjaga apa ya, secara di tempat seperti itu kan secara psikologis kita harus tetap ini ya, berpikiran positif biar setiap harinya lebih ya tetap semangat. Oh Tetap iya, semangat. iya. Oke, saya rasa ini ujung perjumpaan kita untuk perbincangan hari ini bersama rekan jurnalis kita Vida Alatas yang ada di Bandung. Terima kasih banyak Vida. Terima kasih sudah berbagi pengalaman, dan yang di sini Mas Ya, Nur terima kasih Mas Nugi. sudah berbagi pengalaman, cerita-cerita yang Ya. ada di lokasi Aceh Tamiang. Semoga para korban bencana musibah banjir bandang ini bisa segera kembali hidup normal, dan semoga semua proses rehabilitasi bisa berlangsung cepat. Saudara, Kompas TV menghadirkan informasi independen terpercaya. Kami hadir untuk mengabarkan reportase langsung dari lokasi bencana, untuk memberikan sajian-sajian khas kami yang independen dan terpercaya agar bisa menjadi referensi dan rujukan Anda menerima informasi. Saya Nugroho Iman, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.